Pengertian peradaban Islam. Peradaban Islam adalah cara hidup yang maju, yang tumbuh dan berkembang. Berdasarkan ajaran Islam, peradaban ini mencakup kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti ilmu pengetahuan, seni, budaya, arsitektur, ekonomi, teknologi, bahkan pemerintahan yang semuanya berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Islam sebagai agama tidak hanya mengatur ibadah atau hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman lengkap untuk membangun masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera. Dalam sejarahnya, peradaban Islam berkembang pesat sejak masa Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para khalifah serta umat Islam di berbagai wilayah seperti Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, bahkan hingga Asia. Contoh nyata dari peradaban Islam bisa kita lihat dari kemajuan ilmu pengetahuan di masa keemasan Islam, seperti dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, hingga seni arsitektur yang terlihat dalam bangunan megah seperti Masjid Cordoba dan Masjid Al-Azhar. Jadi, peradaban Islam adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan yang menghasilkan kemajuan umat manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup dalam masa jahiliyah, zaman penuh kebodohan, penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kekacauan moral. Perempuan dipandang rendah, hukum rimba berlaku, dan perang antar suku menjadi hal yang biasa. Titik balik terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah di Gua Hira tahun 610 Masehi. Dari situlah misi Islam dimulai, menyerukan tauhid, keadilan, kesetaraan, dan akhlak mulia. Meski awalnya ditentang, dakwah Nabi terus berkembang. Puncaknya adalah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, di mana Islam membentuk masyarakat peradaban yang damai, tertib, dan berpijak pada hukum ilahi. Di sana, piagam Madinah lahir sebagai dasar kehidupan bersama yang menjunjung hak dan keadilan. Islam bukanlah sekedar agama, tapi sistem hidup yang melahirkan peradaban besar dari ilmu pengetahuan hingga pemerintahan yang adil. Peradaban Islam lahir dari perubahan besar dari masyarakat jahiliyah menjadi umat yang berilmu, beradab, dan bertauhid. Dengan saya Jadana India Syafrin, pembahasan selanjutnya ada pusat-pusat peradaban Islam, Madinah yang terletak di Hijaz, Arab Saudi, yang dikenal sebagai Yatsrib pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Yatsrib bersama para pengikutnya. Nah, hijrah ini menjadi titik awal dalam pembentukan Madinah sebagai pusat peradaban Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah menjadi salah satu fondasi peradaban Islam, yaitu kemampuan mereka dalam menghitung dan mengklasifikasikan waktu secara kronologis. Ada Damaskus pada masa Bani Umayyah. Umayyah yang berasal dari tokoh Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf yang salah satu pemimpin di kabilah Quraisy. Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah kan berdiri dengan pusat pemerintahannya di Damaskus, Suriah. Dinasti yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kalangan suku Quraisy, yang bertahan hampir sekitar 100 tahun sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pada saat itu Khalifah Muawiyah pindahkan ibu kota peradaban Islam dari Madinah menjadi Damaskus. Kemudian ada lembaga pemerintahannya, Diwanul Hijabah, Diwanul Khatam, Diwanul Barid, Sahibul Kharaj, dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahannya. Kemudian ada Baghdad. Pada masa Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah ini adalah kekhalifahan ketiga yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kekhalifahan yang didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya seperti lembaga pendidikan, contohnya membangun Baitul Hikmah atau pusat ilmu pengetahuan. Lolita Ferudia Permata akan menjelaskan tentang kontribusi Islam terhadap dunia. Yang pertama ada bidang ilmu pengetahuan. Islam memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu. Tokoh seperti Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Di bidang astronomi, ilmuwan muslim menghitung pergerakan planet dan membuat peta bintang. Ibnu Sina menulis Canon of Medicine yang dipakai di Eropa selama berabad-abad. Dalam filsafat, pemikiran Al-Farabi dan Ibn Rus turut mempengaruhi pemikiran Barat. Yang kedua, ada bidang teknologi. Umat Islam juga menciptakan berbagai alat yang luar biasa untuk masanya. Contohnya jam air sebagai pengatur waktu otomatis,
alat-alat bedah dari logam karya Al-Zahrawi, serta observatorium besar seperti di Baghdad dan Maroko yang digunakan untuk mengamati langit. Yang ketiga, ada bidang seni dan arsitektur. Keindahan seni Islam dapat dilihat dari banyak bangunan megah dan karya seni yang khas, seperti Masjid Cordoba di Spanyol dan Masjid Biru di Turki. Kaligrafi Arab menjadi salah satu seni tulisan paling indah di dunia. Dan arsitektur Islam dikenal dengan kubah besar, menara tinggi, serta motif geometris yang rumit. Yang keempat, ada bidang ekonomi. Islam mengatur ekonomi dengan prinsip keadilan. Zakat dan wakaf menjadi solusi pemerataan kekayaan. Zakat membantu yang membutuhkan, sementara wakaf digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Selain itu, Islam juga melarang riba demi menjaga keadilan dalam transaksi. Yang kelima, ada bidang sosial dan hukum. Islam hadir untuk membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Semua orang berhak atas keadilan hukum tanpa memandang status. Islam juga menekankan pentingnya pendidikan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hukum syariah menjadi pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Itulah beberapa kontribusi besar Islam yang sampai saat ini masih dirasakan manfaatnya oleh dunia. Pengaruh peradaban Islam terhadap dunia Barat. Sebelum mengetahui apa saja pengaruh dari peradaban Islam terhadap dunia Barat, perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana sih peradaban Islam masuk ke Eropa. Menurut sejarah, secara singkatnya, Islam masuk ke Eropa pada tahun 711 Masehi melalui Andalusia yang merupakan sebuah kota di Spanyol. Masuknya Islam ke Andalusia ini tidak lepas dari seorang tokoh panglima perang yang diutus oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik dari Damaskus yang bernama Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan wilayah Iberia yang sekarang adalah Spanyol dan Portugis. Kemenangan ini menjadi jalan bagi kekuasaan Islam di tanah Eropa dan menjadi perkembangan peradaban Islam di Andalusia. Masuknya peradaban Islam ke dunia Barat menciptakan perubahan yang signifikan serta menciptakan revolusi yang dapat membalikan arus gelombang kebudayaan ke arah yang baru atau yang disebut dengan kebangkitan. Kebangkitan dunia Barat ini ditandai dengan munculnya gerakan Renaissance yang diartikan lahir atau bangkitnya sebuah peradaban di Eropa. Latar belakang gerakan ini tidak lain adalah keinginan untuk melepaskan diri dari genggaman kekuasaan gereja yang bersifat otoriter dan memaksakan pendapat. Jadi seperti itu kira-kira cerita awal mula Islam masuk ke Eropa. Kemudian kita masuk ke inti pembahasan, yaitu pengaruh peradaban Islam terhadap dunia Barat. Peradaban Islam memiliki pengaruh besar terhadap dunia Barat, terutama pada abad pertengahan. Dalam bidang pengetahuan, ilmuwan Muslim berperan penting dalam menerjemahkan, menyimpan, dan mengembangkan pengetahuan dari peradaban Yunani, Romawi, Persia, dan India. Seperti konsep matematika, angka nol, dan aljabar yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi. Kemudian kemajuan ekonomi, kedokteran, dan kimia oleh tokoh Ibnu Sina, Al-Batani, dan Jabir Ibnu Hayyan menjadi fondasi kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Selain itu, pengaruhnya juga tampak pada seni dan arsitektur, di mana gaya geometris dan ornamen khas Islam terdapat dalam bangunan di wilayah Spanyol, terutama di Istana Alhambra. Bahkan dalam banyak kata dalam bahasa Inggris dan Eropa berasal dari bahasa Arab. Contohnya alkohol, zero, sugar, cotton, dan sebagainya. Demikian beberapa pengaruh peradaban Islam terhadap dunia Barat. Dalam satu dasawarsa terakhir, umat manusia di banyak negara telah mengenal uang jenis baru, yaitu mata uang kripto atau cryptocurrency. Berbeda dengan mata uang konvensional, mata uang kripto adalah aset digital yang penyimpanan maupun penggunaan berbasis teknologi virtual atau internet. Ijtima ke-7 Komisi Ulama Fatma Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 9-11 November 2021 menyepakati 17 poin bahasan, salah satunya adalah hukum cryptocurrency. Ketentuan hukumnya yaitu ada 3. Pertama, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung dahrar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung dahrar, kimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu ada wujud, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan kepada pembeli.
Kemudian, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki dasar serta memiliki manfaat yang jelas, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.